Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan video singkat ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai RUU Cipta Kerja. Benarkah pemerintah dalam hal ini lebih memprioritaskan tenaga kerja asing dalam RUU Cipta Kerja? Perlu kami sampaikan bahwa konteks masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah bagian dari konsekuensi globalisasi yang tidak dapat dihindari. Terlebih sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Established World Trade Organization, di mana setiap negara anggota diharapkan membuka diri kepada seluruh anggota WTO tanpa pandang bulu dan setiap aktivitas perdagangan bisnis dunia. Dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan dan perubahan serta memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia terus berusaha ikut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara, terutama untuk mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan tertib, serta bebas dari hambatan, serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perdagangan internasional. Dalam hal ini, Indonesia dengan segala keterbatasannya sebenarnya membutuhkan negara lain, dan negara lain juga sama, yaitu membutuhkan Indonesia, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam undang-undang tersebut juga dikenal adanya prinsip nasional policy objektif, ada dalam pasar bebas tetap berdasarkan pada aturan dari negara yang bersangkutan. Nah, sehubungan dengan itu, banyak isu-isu yang beredar melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, pemerintah Indonesia diduga lebih memprioritaskan tenaga kerja asing ketimbang memprioritaskan warga negara Indonesia sendiri. Nah, apakah hal tersebut benar? Mari kita lihat beberapa jawaban atas isu-isu terkait tenaga kerja asing. Nah, sekarang kita masuk kepada isu yang pertama, yaitu apakah RUU Cipta Kerja akan membuka kesempatan bekerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing? Ada 4 hal yang perlu disampaikan mengenai isu ini, yaitu pertama, pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam RUU Cipta Kerja tidak membuka kesempatan bekerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing, atau dengan kata lain mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia dikendalikan melalui perizinan dan syarat-syarat masuk. Izin itu mencakup izin kerja dan izin tinggal. Semua izin harus didapat sebelum yang bersangkutan masuk ke Indonesia. Pengurusan izin tidak boleh diwakilkan oleh individu, tetapi oleh perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. Yang ketiga, syarat-syarat masuknya juga cukup ketat. Di antaranya adalah syarat kompetensi, syarat pendidikan sesuai jabatan, pengalaman bekerja, syarat alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia, ditambah sejumlah syarat administrasi lainnya. Yang keempat, semangat dari RUU Cipta Kerja terkait pengaturan penggunaan tenaga kerja asing adalah penyederhanaan prosedur perizinan tenaga kerja asing, sehingga waktu lebih cepat dan lebih responsif terhadap perkembangan zaman, yaitu dengan simplifikasi perizinan yang sebelumnya RPTKA dan IMTA sekarang menjadi pengesahan RPTKA, tetapi substansi IMTA akan tercover dalam pengesahan RPTKA tersebut. Sekarang kita masuk kepada isu yang kedua, yaitu apakah jabatan personalia diperbolehkan diduduki oleh tenaga kerja asing? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Hal ini penting mengingat jabatan personalia dilarang untuk diduduki oleh tenaga kerja asing, termasuk di dalamnya jabatan yang mengurusi personalia. Jabatan-jabatan tersebut tertuang di dalam Kepmenaker nomor 349 tahun 2019. Jadi, tenaga kerja asing hanya dapat menduduki jabatan tertentu dan waktu tertentu serta dalam hubungan kerja sesuai dengan Kepmenaker nomor 228 tahun 2019. Pertanyaan ketiga, jabatan apa saja yang dibebaskan dari pengesahan RPTKA? Ada beberapa jabatan yang dibebaskan dari pengesahan RPTKA, yaitu untuk jabatan seperti pertama,
anggota direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu sesuai ketentuan undang-undang. 2. Pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing. 3. Terhadap kondisi tertentu atau darurat yang disebabkan adanya kerusakan alat produksi yang tidak dapat diperbaiki oleh teknisi yang ada di dalam negeri. Yang keempat, calon investor atau direksi dan komisaris yang akan melakukan penanaman modal. Yang seterusnya, kegiatan vokasi untuk percepatan alih pengetahuan dan keahlian dari tenaga ahli asing kepada tenaga ahli dalam negeri dalam pelaksanaan pelatihan vokasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan startup baru di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada isu yang keempat. Apakah ketentuan pembebasan pengesahan RPTK ini akan membahayakan pekerja Indonesia? Kalau tidak, alasannya apa? Keberadaan tenaga kerja asing jelas tidak akan membahayakan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing karena kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan belum dimiliki tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja asing hanya bersifat substitusi dari tenaga kerja Indonesia. Dan apabila telah dapat disediakan Indonesia, maka sebenarnya pengguna harus menggunakan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah tetap melakukan pengendalian dan pengawasan keberadaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melihat bahaya keberadaan tenaga kerja asing. Isu yang kelima, benarkah pekerja asing boleh menjadi pekerja kasar di Indonesia? Tentulah jawabannya tidak benar. Pekerja asing hanya boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu yang terbatas dan bersifat skill pada level manajerial dan profesional. Pekerja kasar tidak boleh. Dan jika ada, maka sudah pasti merupakan pelanggaran. Bila ada pelanggaran, akan ditindak secara tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk tindakan deportasi. Isu yang keenam, bagaimana prosedur pengawasan tenaga kerja asing? Nah, untuk pengawasan ini, pemerintah sebenarnya harus terus berupaya memperkuat pengawasan di lapangan. Dinas-dinas tenaga kerja di daerah sudah dikonsolidasikan dalam rangka optimalisasi pengawasan tenaga kerja asing. Pengawasan dilakukan secara preventif dalam bentuk edukasi dan pembinaan kepada perusahaan dan represif dalam bentuk deportasi maupun tuntutan hukum. Masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing oleh pengguna tenaga kerja asing. Berdasarkan laporan ini, pihak yang berwenang akan segera menindaklanjuti. Juga perlu ditegaskan bahwa pelayanan untuk tenaga kerja asing memang dipermudah dalam rangka mendukung kebijakan investasi pemerintah, termasuk penggunaan sistem online, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan kemudahan-kemudahan lain. Tetapi, pemerintah masih memiliki sistem kendali yang kuat dalam penggunaan tenaga kerja asing di negeri ini, sehingga tidak benar bila ada yang mengatakan bahwa seolah-olah pemerintah kehilangan kendali terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Nah, jadi kesimpulan pada pembahasan topik hari ini adalah baik dalam RUU Cipta Kerja maupun dalam Kepmenaker nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing adalah sejalan dengan spirit Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai konsekuensi globalisasi yang tidak dapat dihindari, dan regulasi tersebut juga memenuhi prinsip national policy objektif, yang artinya dalam pasar bebas tetap berdasarkan pada aturan dari negara yang bersangkutan. Jadi dengan demikian, tidak benar bahwa pemerintah memprioritaskan tenaga kerja asing yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Demikianlah pembahasan topik kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi Anda yang menyaksikannya. Terima kasih.